kami muliakan. Kepada sadayana para aparatur pemerintah Desa Banjarsari, mobil ahos kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua TPD, Bapak Kaur, Bapak RW, Bapak RT di Desa Banjarsari akan menghormati dan yang kami muliakan. Mobil ahos kepada rekan-rekan panitia yang kami hormati, tak lupa kepada keluarga besar Ibnu IPPNU, mobil ahos kepada teman-teman Panser dan keluarga besar dari Pondok Pesantren Hidayatus Sibian yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat para muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujud dalam rangka pengajian akbar rutinan Sabtu Manis bersama keluarga besar muslimat dan fatayat Nahdlatul Ulama KER kelompok anak ranting. Berarti yang punya hajat ya kelompok anak ranting, bukan ranting Banjarsari, tapi kelompok anak rantingnya. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat muslimatnya, luar biasa. Lo keprok utangnya lunas kabel. Kita ngarang ayat keprok-keprok lunasi utang. Mudah-mudahan kabar rezeki nu barokah. Pengajian hari ini keluarga besar kelompok anak ranting 2 Banjarsari, yang mudah-mudahan ia majelis nu kaparingan rahmat barokah, majelis yang kepenuh ibadah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sadayana tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini, fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, ternyata manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Hapunten yang pertama saya mengucapkan hampura pisan kepada keluarga besar muslimat Fatayat Nahdlatul Ulama kelompok anak ranting 2 Desa Banjarsari. Saya ngapunten Kiai, dari rumah 7:30 sebenarnya, tapi ternyata apalah daya macet luar biasa di Paguyangan. Itu saya nyolong jalan. Mudah-mudahan sinau so nyolong kebaikan. Karena apunten pisan tadi macetnya luar biasa. Saya sampai dikiranya ngumpul tukang parkir nih saya. Saya salam tempel, udahlah kasih 10.000 wae supaya saya di depan dewek. Alhamdulillah saya di depan sorangan tuh. Nyolong jalan truk dicolong semua. Jadi apunten, sebenarnya sudah jadi adat kebiasaan saya kalau saya sampai di lokasi nggak langsung naik ke panggung. Tapi waktunya ditambahan doi. Gimana? Waktunya tapi ditambahan doi. Insyaallah, mudah-mudahan sampai jam berapa nanti? Sampai jam 1. Sampai jam 1 siang. Masya Allah, betul itu Kiai. Sampai jam 1. Nah, di sini sholat zuhurnya jam berapa? 2:30. Kebiasaan orang Banjarsari zuhur ke ngasaran, ngasar ke maghriban. Masya Allah, punten. Tadi sebenarnya kebiasaan sebelum sampai di lokasi saya harus nulis dulu tokoh ulama para ajengan nu hadir sahawae.
tapi ternyata langsung dari mobil ke sini, jadi saya belum sempat menulis nama-nama romo-romo kiai kita yang hadir, dan ketua muslimatnya belum ditulis, ketua fatayatnya belum ditulis. Di sini saya mau baca tapi tulisannya tidak jelas. Tulisan dokter. Ngapunten. Yang pertama khususon wabil akhus kepada akhir al-kiram Romo Kiai Haji Hidayatullah Alawi yang kami hormati dan kami cadang barokah doanya. Ngapunten pisan. Wabil akhus kepada Bapak Kiai Halimi. Bapak Kiai Halimi kami hormati dan kami cadang barokah doana, dan ia hanya dijamak wae hapunten, tidak mengurangi rasa taklim kami. Mudah-mudahan kami para santri nyadong barokah ilmu dari para kiai, mudah-mudahan pengajian ini membawa manfaat maslahah oge barokah. Amin Allahumma amin Allahumma. In ahsantum li anfusikum. Orang nanem baik insya Allah panenan nusae, tapi orang kok nanem na goreng maka panena oge goreng. Betul? Leres? Fatayat muslimat bacanya kar 2 kar. Keluarga besar Fatayat Muslimat Nahdlatul Ulama kelompok anak ranting 2 Banjarsari ya sedang berusaha selalu nanam barang nu sae. Ketika nanam barang sae, insya Allah namanya wong nanem pasti bakal ngun. Nanam sae ya panena sae, nanam goreng ya bakal panen goreng. Maka yang nanam ngagoreng jangan mengharapkan panen nusae. Yang sedang nanam sae wae terkadang panennya belum pasti baik. Betul Bu? Kalau ayah orang nanam goreng kok kepingin panen nusae, eta sarua sama mengharapkan kambing mengeong. Kan gak semestinya. Yang semestinya kambing bunyinya mengembe, kucing bunyinya mengeong. Tapi ayah orang nanam goreng kok kepingin panen sae, kita sami wawon dengan mengharapkan kambing mengeong. Gak semestinya. Maka ternyata pengajian hari ini membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup menyendiri tanpa adanya ikatan tali persaudaraan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Fatayat Muslimat hari ini ranting Banjarsari, khususnya kelompok anak ranting 2, terlihat hebat dan kuat karena masyarakatnya tansah guyub rukun. Bu, Ibu, dalem. Ini orang Sunda apa orang Jawa? Orang Sunda. Tapi ditanya jawabnya dalam. Dalam apakah? Kah apa dalam? Oh yang dalam orang Jawa. Lu jawabnya kah orang Sunda? Alhamdulillah Jawana Jawa Guaran. Saya Jawa Cilacap. Alhamdulillah ya guyub rukun kabeh. Seperti hari ini pengajian bisa terlihat hebat dan kuat, muslimatnya semangat, fatayatnya pada toat, panggungnya ayah, sound systemnya ayah, tapi tak ayah donaturnya. Kira-kira pengajiannya sukses itu? Agnianya parantos ayah, fatayat muslimatnya semangat, panggungnya ayah, sound systemnya ayah. Kiai pembicara penceramahnya temangkat. Kira-kira kecewa tuh? Jangankan keangkat, wong terlambat wae panjenengan mangkel. Mangkel ente? Mangkel. Dongkol ente? Hapunten nyapa. Tadi panitia telepon saya dari rumah sampai sini lokasi. Teleponnya 12 kali setengah. Telepon mulai saking khawatirnya. Soalnya panitia
panitia paratos tanggung jawab aya anak naon pasti yang tanggung jawab ya panitia. Akhirnya sampai-sampai ini panitia ditanya, mumpuni udah sampai mana? Saya jawab, sampai Paguyangan. Oke. Pagayangan macet hampura pisan iya mumpuni apunkan saya bolak-balik telepon khawatir nambah sampai mumpuni angkat insyaallah ya cuma lagi macet kejebak macet agak panjang. Panitianya semangat, fatayat muslimatnya pada toat, almianya ayah yang berangkat jamaahna seueur pisan. Sound sistemnya tak ayah. Akhirnya kiai na ceramah bengok-bengok. What is bengok-bengok? Teriak-teriak. Jangankan tak aya sound system nanti saya wae kiai na pasti na antuk ceramah termaksimal. Maka ia semua hari ini adalah bentuk keguyup rukunan warga masyarakat Banjarsari, khususnya fatayat muslimat, berusaha kita menanam hal nusae supaya ketika kelak di akhirat kita bisa panen nusae digantikan oleh anak cucu pun adalah diparingi hal sing sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya tadi panitia bilang katanya tambah waktunya sampai jam 1. Padahal iya waktu katakan Nabi tilu waktu nu kudu diperhatikan. Kaping 1 aya waktu namanya Hailullah. Waktu naon ibu? Hailullah itu waktu setelah sholat subuh. Pamali pisan habis sholat subuh kok sare tidur bobo saru. What is a saru? Itu sopan. Habis sholat subuh kok tidur, wayah pagi kok bobo, wayah pagi kok merem pamali. Maka kanjeng Nabi mengingatkan ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia semangat marang barang kebagusan. Wasta'in billah, kalau aya masalah minta tolong sama Gusti. Nu paling penting wala ta'jiz. Naon ibu? Wala ta'jiz. Jangan males. Jangan bahasa Sundana naon? Ulah. Pura-pura teu nyaho. Barang ngerti. Ih bener saya teu ngartos saya, Pak. Jadi saya tanya dulu. Ulah. Ulah males. Ulah beler. Ulah kesek, ulah kebluk. Borana kepala rumah tangga cuma ngarep-ngarep BLT sama PKH. Jombong, dadar, ngedodor, lembarak, lemburu, kayak peterusan kotor. Jadi kepala rumah tangga mau semangat ibadah. Habis sholat subuh pamali bisa ngomong lanang turu lapar ngorok lagi fatayat muslimat wae semangat betul bu. Kalau ayah wong wadon lebih semangat golek ma'isyah kerja nyambut gawe kok wong lanang cuma kedadar kedodor cuma pelompang-pelompong, maka di dalam rumah tangganya terbentur suatu masalah, pasti si istri bentak-bentak sama si laki. Ngomongnya pasti goreng. Pak, sampean jadi bojone aku nggak usah kakean bola. Sampean bojo sama aku kan cuma modal kolor-kolor wungkul. Allah karim. Wong lanang salaki dibegitukan nama istri ngelangsang tuh pak. Langsa si bapak ngejabe modal kolor-kolor mungkul tapi kan ayah isina. Kita izin. Akhirnya tiap hari pasea wae na'udzubillahi min ku semangat kerja, ku semangat golek maisha, ku semangat ibadah, maka pagi hari kita pamali ora ilok sampai habis sholat subuh eta tidur
semangat nyambut gawe, semangat golek ilmu, semangat ibadah. Ada waktu hailullah kita nggak boleh tidur, ada waktu namanya qailullah. Waktu naon ibu? Qailullah itu ngarepaken duhur dan setelah sholat duhur. Biasanya kalau ngarepaken sholat duhur atau parantos ngelakoni sholat duhur itu dianjurkan oleh Kanjeng Nabi istirahat, ngaso, leyeh-leyeh. Bahasa Sundana naon leyeh-leyeh? Goler-goler. Goleran. Ngagoleran. Goleran. Gogoleran. Tapi ulah didesakeun lalaki bae bikang kayak salana. Si bapak-bapak teu terima. Ngomong namanya jangan cuma salaki wae. Nah, ibu-ibu juga diomongi. Yang namanya kan tadi udah bilang fatayat muslimatna semangat, maka bapak-bapak kepala rumah tangga juga harus ngasih contoh nusae. Betul ibu? Kanjeng Nabi mengatakan manusia disuruh semangat. Bagus kalau mengingatkan nisa'ukum harfun lakum fa'tu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah al-ayat. Artinya istrimu adalah tempat bercocok tanammu. Istrimu adalah tempat bercocok tanammu, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja wae engkau kehendaki, dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah kepada Gusti Allah. Bu Fatayat, Bu Muslimat, di dalam Al-Quran ada sekitar 3 istilah penyebutan Al-Quran kepada perempuan. Yang pertama, perempuan disebut mar'ah atau imro'ah, yang artinya penyebutan Al-Quran untuk wanita yang sudah menikah. Yang kedua disebut unsa, yaitu supaya perempuan secara fisik biologisnya bisa dibedakan antara laki dan perempuan. Dan yang ketiga, secara umum Al-Quran menyebut wanita sebagai nisa, yaitu supaya wanita hidup di dunia punya hak hidup yang sama dengan makhluk yang lain. Tapi di dalam surat Al-Baqarah tadi saya sampaikan, wong wadon tiang estri ternyata digambarkan sawah. Naon ibu? Sawah, ladang, kebun, tegalan, tempat bercocok tanam guys. Tapi jangan salah, ini ayat Quran bukan untuk merendahkan marwah seorang perempuan. Justru wong wadon digambarkan sawah karena sawah adalah tempat untuk menghasilkan. Sawah supaya hasil panen sae kan kudu di rumah. Betul bu? Gak cuma dipaculi wae Pak. Supaya panen hasilnya baik, pilihkan bibit yang unggul, lembone sing berkualitas, tukul suket harus diwatun, kurang air dialiri air. Wong wadon itu harus dibanyoni Pak. Dibanyoni nya eta dialiri air, dialiri airnya eta dibanyoni. Maksudnya dialiri air, dialiri cai. Wong wadon dialiri ilmu, dialiri rezeki nu halal nu barokah, dialiri ilmu pendidikan nu sae. Makanya aya organisasi Fatayat Muslimat dalam rangka mendidik ibu rumah tangga supaya pintar cerdas, supaya hasil panen sae, yaeta melahirkan anak-anak nu saleh salihah. Allahumma sekali-kali Pak ieu wong wadon-wadon Banjarsari Fatayat Muslimat diajak kamol. Ya Bu ya. Di shopping, semuting, rebonding, balancing, sepuring. Jangan ubah-ubah, benang pinggir kali. Sekali-kali dicak kamol, gak usah kamol lah, digawa Alfamart kayak seneng. Mohon Bu. Sekali-kali wong wadon disuruh cantik, Fatayat Muslimatna dibawa ke salon. Bukan salon ampli. Fatayat gus. Kemarin ayah wong lanang bilang beginilah,
Saya nggak suka sama fatayat yang bedakan. Saya nggak suka sama muslimat meliftikan. Maaf Pak, cantik itu perlu modal. Betul Bu? Cantik itu perlu skincare. Ada krim pagi, krim siang, krim malam. Ada lagi bapak-bapak ngebela, makanya skincare-nya cukup air wudhu. Insya Allah nanti kulitnya bodas. Maaf punten Pak, saya wudhu dari kecil hidung wae. Ya punten pisan. Artinya entah hidung, entah bodas, kabeh wanita itu cantik, betul Ibu? Apalagi saya sama ibu-ibu sekalian, jelas lebih cantik sampai yang sadayana. Sonaon ibu tos parantos payu, abi itu lagi. Iya, jangan gaduhan salaki. Ayah di dia ayah. Ayah di dia ayah. Ayah di dia ayah. Di dia ya. Ayah. Orang takon. Ya Bang, sadar Bang. Ya ayah sih di sini ya seueur, tapi ya masa kaki model begini. Apunten Kiai, jujur aja, tapi masih talung di pesantren. Sampai hari ini saya masih ngaji di Pondok Pesantren Darussalam di Kuala Purwokerto. Kiai saya Wahyam Al-Mahfulah Romo Kiai Haril Sofa. Dan saya juga masih mondok di Al-Amin Pabuaran, Kiai saya Abah Ibnu Mukti dari Melangi Yogyakarta. Kemarin sempat PPKM ngaji nanti bisa tatap muka. Akhirnya saya ngaji sekarang di Rodotul Jannah Kroya Cilacap. Kiai saya Kiai Haji Tailami dari Tegalrejo Magelang. Jadi sampai tua kaplak tua kaplak. 26 tahun parantos tua apa belum Bu? Belum? Tua? Ya Allah. Apunten kalau 26 tahun udah tua lagi mana nasibnya aki-aki? Narang wae sambil sholawat ala Nabi Muhammad. Kembali tadi lagi ngomong apa? Oh iya, saya sama ibu-ibu sadayana jelas lebih cantik panjenengan. Soalnya ibu parantos ngagaduhan salaki, ngagaduhan anak. Jelas cantiknya bukan relatif, cantiknya mutlak. Karena punya saya mengatakan bahwa wong wadon hamil punya suami itu namanya riyadhah sama Gusti Allah. Bu, assalamualaikum. Wong wadon hamil itu namanya lagi riyadhah sama Gusti Allah. Riyadhah itu tirakat. Kunaon disebut tirakat? Sakitnya, perjuangannya, bahkan yang namanya rakasane wong hamil itu disebut tirakat sama Gusti Allah. Sebab naon? Lagi ngidam wae luar biasa rakasa. Watangnya mules, watangnya nyel-nyelan enak. Dimakan, kasih makan gak keluar deui. Sampai-sampai musim rambutan itu minta rambutan. Tengah wengi minta kelapa muda. Subuh minta bakso. Masya Allah, apalagi hamil bulan tua. Tur miring orang kepenak melumah pegat murah ora bisa. Kakak-kakak. Cena. Ibu Muslim yang cena. Ya emang cerita hamil kudu hamil deui kan nggak bisa begitu. Masa nggak ada cerita mantenan harus mantenan dulu kan ente. Masa cerita mati dulu kan ente. Si ibu bilang cena. Ini sampai lagi saya belain Bu. Ini fatayat muslimat lagi tak belain. Dia lagi disayang sama suami. Enak. Gak bisa diajak kompromi pisan sih ibu. Jangan keras-keras nanti kedengaran bapak-bapak. Namanya perempuan hamil Pak, perjuangan luar biasa. Apalagi bulan tua. Ngaku wae itu bisa susah banget jalannya. Apalagi
lagi sedang melahirkan. Oh, perjuangan antara hidup dan mati. Air mata, darah, keringat mencampur menjadi satu. Ibu menjerit kesakitan, si bapak tinggal pas bos. Karatus metu dong. Lagi pas bos. Karatus metu ulah. Si bapak tinggal kapas klepus. Ibunya perjuangan luar biasa. Makanya kalau seorang perempuan lagi hamil mau baca Quran bukan cuma mau wadah mau hamil wae, tapi suami pun dianjurkan banyak tadarus Quran, baca sholawat, baca zikir, syukur direwangi karo puasa. Betul ibu? Makanya di tempat saya ayah adat yang luar biasa. Ketika sang istri lagi hamil, suami tak boleh sembarangan nyakiti hewan. Jadi ayah adat begitu. Sarua? Pada baik? Sani mawon? Kalau sang istri lagi hamil, suami nggak boleh sembarangan nyakiti hewan. Nembak manuk nggak boleh, tapi memek manuk boleh. Manuk naon tah? Manuk naon? Manuk nu aya matana. Si bapak ya wae. Ini ngaji lagi serius. Manuk naon? Kalau istri lagi hamil, suami nggak boleh sembarangan nyakiti hewan. Nyetrum belut nggak boleh, tapi pegang belut boleh. Belut mana makanan? Sampai digigit nyamuk, sang suami nggak boleh tuh. Sampai neplak itu nyamuk. Sampai digigit semut, boga maaf itu semut sirite nanti jengking ibaratnya nggak boleh dipateni. Apa artinya? Ternyata khawatirna ketika istri lagi hamil suami sembarangan mateni hewan, nyakitin hewan yang dizalimin tak ikhlas, dan yang menciptakan makhluk juga tak ikhlas, malah akhirnya pengaruh ke saya sama cabang bayi nu dikandung. Maka artinya Islam di tanah Jawa parantos rahmatan lil alamin. Agama kasih sayang untuk seluruh makhluk, sama hewan wae ente boleh kita berbuat dolim, apalagi sesama manusia, kan artinya begitu. Maka Allah negur kita, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ada mukminat ente pernah bikin salah, tapi kok ternyata dia difitnah, disakiti, dizalimi, maka ternyata orang yang berbuat zalim eta sedang melakukan kebohongan yang nyata dan dosa yang sangat berat. Maka dari itu kita diajak ngaji, matur jiwa dan dani ati. Nu saya mah nggak dilakoni, nu goreng panda ditinggalaken, supaya kita dunia akhirat Allah ridhoi, kita masuk surga sesarengan kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita ngaji tiap hari, mangga ini mustaka sirah parantos dijilbabi, atina juga dijilbabi. Allah mengingatkan kita, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami isi penduduk neraka jahanam dengan jin dan manusia. Ternyata keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ternyata Allah sudah menyiapkan bakal calon penduduk neraka jahanam. Na'udzubillahi. Siapa orang-orang yang pantas jadi penduduk neraka jahanam? Lanjutnya ayat, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Penduduk neraka jahanam yang etanu kaping hiji, lahum qulubun la yafqahuna biha, orang-orang yang punya hati tapi hatina untuk memahami ayat-ayatna Gusti Allah. Punya hati tapi hatina atos.
Atau bahasa Sunda Tuas pakai tak tuas. Hapunten sebelumnya Bapak, saya boleh minta bantuan iya mejanya dihandapkan wae. Iya, diturunkan wae karena hapunten pisan ieu gedangna aya 3 takutnya bentar-bentar minum. Iya, soalnya yang ngajina biasa sambil lari-lari. Ayah dihandapkan wae alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak. Kakak. Kami lagi dia baik. Oh, iya mangga tenang. Ayang nabi itu. Si Bapak disuruh pindahin meja sambil lirik-lirik. Si Bapak bilang, saya di wae boleh? Enggak boleh. Soalnya naon takut isna cemburu. Resiko gede. Oh, anaknya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terus. Penduduk neraka jahanamnya eta orang-orang yang punya hati tapi hatena telas. Kenapa hatina telas? Yang pertama, hati yang gak pernah buat baca Al-Quran. Orang kalau baca Al-Quran hatina eta lemes. Kakak? Lemes. Bahasa Sundana lemes naon? Lemes. Hatina bersih, hatina ingat Allah. Maka orang-orang yang alim adalah orang-orang yang hatina lembut karena hatina selalu ingat yang namanya setiap langkah pasti selalu diingatkan oleh Gusti. Maka ciri-ciri orang yang takut sama Gusti Allah adalah para kiai-kiai kita. Karena Pak Kiai kita adalah orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang al-khawf minallah. Khawfun eta takut, khawfun itu wedi, khawfun eta Sundana naon? Sieun. Orang yang alim adalah orang nusieun kepada Gusti Allah. Makanya orang yang alim setiap langkahnya selalu diberkahi oleh Allah sebab ilmuna karena sieun kepada Gusti Allah. Tinggal eta pasurya, bahasa halusna di Jawa itu pasurya, wajah. Pasuryana orang yang alim dilihat baik meneduhkan hati. Ketika dilihat menyejukkan hati, sebab setiap langkahnya selalu diberkahi oleh Allah sebab ilmu para kiai. Maka orang yang alim persis pisan sama buah nangka. Ibu tahu nangka? Tahu. Lu masih kecil kentil namanya babal. Sakakakna babal namanya gori. Sakakakna gori namanya cecek. Bahasa Sundanya yang pentil eta baanu tongtolang. Baba. Ya betul. Tongtolang. Ya nu yang masih kecil kalau di Cilacap nu masih pentil eta namanya bagal. Bahasa Sundanya tongtolang. Sakakana tongtolang namanya gori, sakakana gori baru namanya cecek. Belum jadi nangka. Karena cecek itu yang masih ketewel remaja. Lah baru kalau udah mateng namanya nangka. Nongkot. Si bapak ini di depan ngajak emosi wae. Jangan diterusin nangka tok, beda maknanya eta. Kalau nangka tok bahasa Sundanya, katokna isina aya. Ya aya tongtolang. Kan ngajinya jadi kasono-sono dijawab wae sama si bapak sallallahu ala Nabi Muhammad. Orang nu alim persis kayak buah nangka, bijinya seueur entah pernah pamer. Kiai kita ilmunya lebih tinggi ketimbang mumpuni.
lebih sepuh ketimbang mumpuni, lebih pengalaman ketimbang mumpuni, tetap hadir di sini. Padahal sekedar dengerin bocah cilik lagi belajar ngomong. Ternyata beliau-beliau memberikan teladan sama masyarakat. Beliau ilmunya banyak, ilmunya luas, tapi tetap hadir memberikan teladan sama masyarakat. Mudah-mudahan para masyayikh kita, kiai-kiai kita diberikan sehat dan iswa, manfaat mubarokah. Anak-anak kita ketularan berkah ilmu kabeh. Amin Allahumma. Orang yang alim semakin tinggi ilmunya, semakin andap asor, tawadu, rendah hati. Wong begitu, semakin sugih, semakin andap asor. Semakin kaya raya, semakin tawadu, rendah hati. Tapi ternyata di masyarakat terkadang beda prinsip. Makanya maaf, ada gambaran agak kasar, hapunten pisan. Ada sempak, maaf. Sempak bahasa Sundanya naon? Hampura. Sempak sama hal-mahalnya sempak, kan pakainya tetap di dalam. Betul Ibu? Ibu meh, apa yang gane sempaknya larang, pakainya di luar kan nggak mungkin. Emang ayah? Ayah, Rekman, Superman. Oh iya ya. Superman sempaknya di luar ya? Oh iya ya. Saya kasih tahu ya Pak, Superman sempaknya di luar, kan orang mumet. Orang apa? Orang mumet. Lewang lanang lejingan. Lejingan biru. Sampai ketat banget kayak lepot. Sempaknya di luar, warnanya abang. Mumet ente. Mumet. Sewaras-waras nawong waras. Yang namanya pakai sempak yang mungkin di luar, pakai sempak ya di dalam. Ilmu bagaikan sempak, sugi pun bagaikan sempak. Semahal apapun dia punya ilmu, semahal setinggi apapun dia punya derajat pangkat, sekaya raya apapun dia tetap pakainya di dalam. Gak mungkin pakainya di luar. Nanti kayak Superman orang muka. Ya, kita lebih tinggi ilmunya ketimbang kita tetap hadir di sini. Bukan tua ranting muslimat, punyai pun tetap rawuh di sini memberikan contoh. Bahkan panjenengan lebih sepuh ketimbang saya. Bahkan harusnya jenengan lagi kerja nyambut gawe golek maisha. Harusnya lagi istirahat di rumah, ninggalakan TV, ninggalakan pekerjaan, rawuh di dia, duduknya caliknya praktis, pokoknya ngelemprak sikil atis. Bawa sangu dewe-dewe, kepanasan ke bagian senegri. Betul? Laras? Ada masalah? Sempak. Lebih sibuk ketimbang mumpuni wae tetap hadir. Maka ternyata nangka bijinya banyak untuk pernah pamer. Makanya nangka dagingnya rasanya manis. Betul? Dagingnya manis, baunya harum. Nangka begitu. Maka kita orang yang alim, kita belajar dari Bapak Kiai. Kok kita masa jadi orang yang awam? Maka kita belajar dari Kiai. Pak Kiai senyumnya wae, Masya Allah bikin adem. Karena apa? Setiap langkahnya akhlak yang manis, ibadahnya manis, zikirnya manis, sholawatnya manis, baca Quran yang terketinggalan. Maka harumnya sampai kapanpun orang nu harum akan selalu diingat, dikenang Bu. Contoh nih, oh ya Allah tajak Sartina, parantos wonge cantik, lagi ibadah, sholat yang terketinggalan, ngomongnya apik, ya Allah, kok apik pisan, sampai kapanpun dikenang baiknya. Tapi kalau orang kok akhlaknya tersai alias akhlaknya goreng, maka sampai kapanpun juga dikenang gorengnya. Salah naon kelakuannya, entah mencerminkan akhlak musai. Sehingga sampai kapanpun yang diingat akhlak gorengnya. Na'udzubillah ini. Maka
makanya ada orang kok kelakuannya ispelit bertitil kucren jelantir kayak ukil kudanil. Orang tuh mau nyapa sampai tahunan nggak saling sapa, sampai pas sehat tiap hari sama tetangga, sampai kapanpun dikenang gorengan. Akhirnya persis kayak jambu monyet. Jambu monyet cara sini nam? Jambu mede. Jambu mede. Jambu mede. Jambu mede, mede. Mede. Serasana sepet punya biji sombong pisan ya Allah. Beres. Jambu mede rasanya sepet baru punya biji wae sombong pisan. Makanya jambu mede dicipta oleh Allah, maaf kepalanya diwalik di bawah. Saking sombongnya punya biji. Ngomong bahasa Jawa campur Sunda angel. Biji. Jambu mede baru punya biji hiji wae sombong pisan, makanya kepalanya dibalik nangis. Orang begitu kalau sombong langsung dibalik oleh Gusti Allah. Naudzubillah ini. Maka jadi orang jangan kayak jambu mede, jadi nangka. Bijinya banyak untuk pamer, harumnya luar biasa wangi. Ternyata rasanya manis, makanya nangka getahnya lengket. Kiai getahnya lengket. Artinya apa getahnya lengket? Suka nyambung silaturahmi. Untuk pilih-pilih. Semua kalangan masyarakat dirangkul oleh kiai. Yang alim, yang pinter, yang sugih, sing ayu, sing ganteng, bahkan bajingan tengik. Pas bajingan ketambahan tengik. Hirup deh. Gawe uripan nih. Dirangkul sama kiai karena apa? Namanya hidayah. Memang cuma kagungannya Gusti Allah. Kanjeng Nabi wa itu kagungan hidayah. Bukti nyata pamannya Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab. Orang terus diingatkan berulang kali supaya jadi orang yang Islam, tapi ternyata dia nolak. Maka memang hidayah itu hanya kagungan Gusti Allah. Tapi ternyata hidayah bisa turun ketika hati mau menghayati ayat-ayat dari Gusti Allah. Mau menerima kritik, saran, masukan dari orang lain. Ya cerita nyata. Ayah orang ngakuna Islam, tapi sholat nggak pernah. Mari masjid babar protes. Ngakuna Islam, tapi suatu hari sebut saja itu namanya Pak Goyel. Maaf, goblok ngeyel. Islam KTP-nya. Suatu hari dia lagi duduk di pos kamling tengah malam. Ya sekitar, bukan tengah malam, jam 8-an lah. Jam 8 malam lagi duduk di pos kamling sambil main kartu. Main kartu teplek, kasut. Bedor. Teplek, cingik. Teplek, kenci. Si bapak-bapak bilang, loh kok mumpuni apa? Kiai dilawan. Bercanda kiai, namanya kiai kudu pinter cerita. Pinter cerita untuk payu. Selalu ala Nabi Muhammad. Waktu lagi main kartu, ada rombongan lewat naik odong-odong. Odong-odongnya langsung disetop sama Pak Goyel. Stop! Yo rame-rame pisan, ya Allah. Mau ke mana? Alhamdulillah Pak, ya mau berangkat ngaji. Oh, angkat ngaji kayaknya sahak rame pisan naik odong-odong. Alhamdulillah Pak, ya warga kami ngaji sama Kiai sahak. Wah, semangatnya begini Pak. Saya minta doa moga-moga ya masyarakat kami istiqomah dalam ibadah. Amin. Pak Goyel terus ngejawab, ya sono, angkat. Bareng ada angkat ngaji, Pak Goyel penasaran tuh. Orang sih ngangkat ini ngakai temen. Kiai dan Kiai siapa diri kok pada mangkat kabeh. Akhirnya Mbak Goyel karena penasaran ikut angkat. Tapi gara-gara angkat nakeri nggak kebagian kursi. Akhirnya duduk di pengker sorangan. Ani sorwit gedang, ani sorwit cau. Orang duduk di handap pohon cau. Ternyata eta pengajiannya dalam rangka haul masal. Karena acaranya haul, sang kiai ceramahnya begini. Para rawuh yang saya hormati, mangga siap-siap imanmu kuat,
nu seueur. Sebab orang kalau sudah mati kelak di akhirat akan ditanya oleh malaikat. Maka dalam kubur akan ditanya malaikat mungkar nakir. Kalau ente bisa ngajawab maka bakalan disiksa macus. Aki goyel yang duduk di handap pohon sawo ngabati. Mereka kiai ceramah ngeri pisan. Kayak dia wis pernah mati cerita alam kubur. Ini namanya orang gak pernah ngaji. Sekali dengar pengajar gak percaya. Karena merasa pengajarnya kurang cocok dengan prinsipnya. Akhirnya Mbak Goyel pengajar belum selesai, pulang duluan Bu. Ternyata selama pulang eta Mbak Goyel sambil ngebatin mikir, apa iya ya? Wong harus mati dari dalam kuburan ditakuni malaikat. Nah, kalau kita bisa ngajawab bakalan disiksa. Kita lihat sama serius apa enggak itu bilang. Sampai rumah Mbak Goyel langsung duduk tuh di rumah. Bro. Ini bukan capek kesel, bukan Bu, ya Allah. Duduk tapi hiji wae pada terotes. Ini saya lagi praktek cerita. Ya ceritanya jelas, makanya saya praktekin duduk. Orang duduk cantik, terus minum. Praktek cerita ya Allah. Minum wae udah protes ya udah gak minum wae. Baru muda duduk terus manggil anak-anaknya. Mbak Goyel manggil, "Nani tadi minum. Ada aya nu penting." Anak pada kumpul kabeh tuh. Aya naon Pak? Ya anak dikumpulin kabeh. Gini. Iya. Bapak dia karantos tua. Karantos perak karo kubure. Jadi kalau besok Bapak karantos dipanggil malaikat, kalau Bapak dibungkus karo mori sing wis bodol ya. Bahasa Sundanya mori di sini naon? Lawon. Lawon. Lawon kemit apa lawon balu? Itu tawon. Lawon. Pakai lam lawon. Cara Cilacap mori. Di sini lawon. Iya, anakku kabeh. Besok kalau Bapak karantos mati tolong Bapak dibungkus pakai lawon butut nah. Lawon butut. Anak kaget kok lawonnya butut Pak. Saya beli lawon anyar sanggup saya Pak. Berapa ratus meter aja saya sanggup beli lawon baru. Jangan bilang begitu Pak, malah dibungkus lawon butut. Dikira saya umum jadi orang. Akhirnya si Mbak Goyel jabri. Oh enak turun ngerti rasa melu ikut campur. Maksudnya kalau Bapak mati dibungkus pakai lawon butut supaya besok di alam kubur Bapak diarani mayit nusuwe. Kalau mayit lawas kan nggak ditanya lagi sama malaikat. Sebenarnya cerdas. Jadi kalau mati nggak minta lawon lawon baru, minta lawon butut supaya nggak ditanya lagi sama malaikat. Ya pinter sih. Tapi masa malaikat dibohongin? Kelak di akhirat bisa ngejawab atau tidak pertanyaan malaikat ya tergantung amalan kita. Tapi ternyata selama sewengi mutlak dedek itu Mbak Goyel kepikiran lawon butut. Akhirnya terus soallah ke rumahnya pakai Halimi. Assalamualaikum, Kira Halimi. Waalaikumsalam. Oh Mbak Goyel, Masya Allah. Ya saya keanugerahan naon dan kok sampai pagi-pagi parantos silaturahmi kade ayah naon Mbak Goyel. Kayak
Iya, sawangin dedek ora bisa turu Kiai. Gara-gara kepikiran lawan butut Kiai. Jadi gara-gara lawan butut. Tapi kepingin bisa ngelakoni sholat. Ya Allah, luar biasa. Ya hidayah dari Allah kepada panjenengan Bagoyel. Sholat itu nggak cuma dikepinginin, kudu dilakoni. Nah, eta Kiai. Sebab baru kepingin berarti kan belum bisa ngelakonin sholat Kiai. Saya datang ke dia kepingin ngaji sama Kiai Halimi. Oh, kalau kepingin belajar, besok langsung aja angkat ke masjid, sholat duhur berjamaah. Dawung bisa sholat betul malah kon melu sholat. Gimana ya Kiai Halimi? Ternyata Mbak Kiai Halimi bilang, tenang naon, yang penting ikut dulu. Sholat itu gampang, cuma rubu-rubu gedang lain lah pokoknya. Rubu-rubu gedang. Iya, yang penting ikut dulu. Cara Cilacap penting ikut dulu itu rubu-rubu gedang. Namanya belajar. Rubu-rubu tahu. Ya kan enggak cara Cilacap rubu-rubu gedang. Yang penting ikut dulu. Nanti kalau udah senang kan jadi akhirnya bisa. Oh, jadi sholatnya rubu-rubu gedang ya Kiai. Seperti melu disit. Ya udah besok saya naik sholat duhur mangkat. Lalu sholat duhur jam pira Kiai. Pokoknya mangkat sedurungi jam 12 wis siap bae nang masjid. Oh ya, nyontak mangkat tuh. Bagoyo semangat pisan. Angkat ke masjid, sholat berjamaah. Akhirnya tiba sudah manjing waktu sholat duhur. Pak Kiai Halimi menikah jadi imam dan ternyata Bagoyo ikut jadi makmum. Pokoknya imamnya takbiratul ihram, Bagoyo yang ikut lah. Allahu Akbar rubu-rubu gedang. Allahu Akbar rubu-rubu gedang. Allahumma hamidah rubu-rubu gedang. Dikira sholat dongannya rubu-rubu gedang. Tapi kan sing pinter saha, sing pinter kiaina. Mampu merangkul mantan bajingan tengik, tukang dolanan kertu, tukang ribang renteng-rentena duit, dirangkul jadi wong sing tobat temenanan. Akhirnya Bagoyel tiap hari ikut ngaji sholat berjamaah. Saking mantepnya dia ngaji sampai adol sawah, gue mangkat haji. Alhamdulillah. Pulang haji namanya berubah jadi Haji Muhammad Sugoyel. Kenapa saya ceritakan begini? Namanya ngerangkul itu susahnya luar biasa. Tanggung jawab seorang kiai itu harus bisa jadi nangka. Jitah getahnya lengket, mampu merekatkan seluruh yang namanya lapisan masyarakat. Sing sugi, sing pejabat, sing ayu maaf, sing sugi, sing orang duwe maaf, sing melarat pun harus dirangkul semuanya. Bahkan yang bajingan tengik pun harus dirangkul supaya dapat hidayah saking ngarsane Gusti Allah. Maka tanggung jawab seorang kiai begitu luar biasa. Namanya hidayah itu turun ketika hati kita mau menerima kritik, saran, masukan dari orang lain. Mampu menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Baca Al-Quran, parantos jadi pahala. Satu hurufnya saja, mukjizatnya Quran ini Bu. Satu huruf dibaca, jadikan pahala. Lebih-lebih tahu maknanya, diamalkan. Masya Allah. Khairukum man ta'amal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia ada yang mau belajar baca Al-Quran, mau mengamalkan, insya Allah. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang belakang sana, halo. Ngajinya sampai jam 2. Sebelah kiri pojok sana di handap pohon. Oh, pohon tongtolang. Tongtolang nanti di itu ayah. Tongtolangan gede bisa nih Kak. Tongtolang untuk katokan. Yang belakang sana, assalamualaikum. Alhamdulillah, masih sadar. Alhamdulillah, kebagian snack ente. Kebagian. Makanya angkatnya nugasi. Enggak kebagian snack tetap rezekinya nu barokah. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngajinya sampai jam 2. Kena naon ya ngaji? Masya Allah. Kuat ngaji sampai jam 2. Bapaknya sanggup? Bapaknya
nggak sanggup, ibunya kuat tuh, saya nggak ikut-ikutan. Oke, sorangan derek-derek naksi. Selalu ada Nabi Muhammad. Dan di sini Bu, Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah. Di rumah punya Quran? Masya Allah. Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca. Alhamdulillah. Satu hari 1 juz buat. Enggak buat. Makanya punya grup WhatsApp jangan grup senam bungkul. Senam joget yang nomor hiji. Baca Quran males-malesan. Tuh Fatayat Muslimat ayat grup WhatsApp. Nah, grup semaan Quran Fatayat Muslimat Ranting Banjarsari. Sewidak ibu-ibu umpamanya. Sewidak 60. Cara sini 60. Oh. 60 ibu-ibu muslimat Fatayat dijatah. Juz pertama Sartina sama Sartina. Juz 2 Bu Ninik sama Bu Nunuk. Ninik karena Nunuk, tapi nggak mungkin anak Nunuk. Soalnya pinter baca Al-Quran, nggak anak Nunuk. Alhamdulillah. Berarti kalau 60 ibu-ibu dibagi 1 juznya 2 orang, berarti 1 hari bisa khotam 30 juz. Sekarang Bu harus memanfaatkan teknologi yang ada. Ada grup JP3M, para punyai-punyai se-Indonesia. Ayat Fatayat Muslimat dimanfaatkan. Makanya bikin status jangan cuma buat nyindir-nyindir. Sindir-sindir orang mikir. Tetangga baca ikut kesindir. Yang dirasani orang hiji. Yang kerasa mau ngalam bumi. Nah ini bikin status WhatsApp, hati-hati. Jangan suka nyindir-nyindir orang. Ibu nge. Kadang-kadang bikin status sekarang dewek. Cuma lagi senang. Ya Allah, hari ini habis makan di luar sama papa. Sama ayah. Iya, suamiku paling ganteng deh, salam Jakarta ya Banjarsari. Kemarin habis dibeliin gelang sama kalung. Katanya besok mau dibeliin cincin berlian. Ya memang itu status yang jenengan, story yang jenengan. Tapi kalau senang begitu sampai dibikin status, gimana suami sendiri gak direbut tetangga? Tiap hari dipromosiin lewat status was. Lagi ayah masalah pun jangan dibikin story Bu. Yang sengit aman jenengan, tahu jangan lagi masalah. Malah seneng. Boleh seneng sampai keprok. Boleh keprok gak pakai tangan, pakai kaki, pakai hati sampean. Luput deh. Maka inilah kita hati-hati, pakai jilbab. Juga lisannya dijilbabin, pakai masker, jaga kesehatan mulutnya juga pakai masker. Kita baca Quran, mari kita praktekkan baca Quran tiap hari udah jadi pahala. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari biar dapat syafaatnya Quran. Allahumma amin. Mulutmu adalah harimaumu, keselamatanmu ada di bibirmu. Ngomong harus pakai waton, jangan asal ngomong supaya lisan kita bisa menyelamatkan. Tuh dengerin Ti, Siti. Mana Siti? Tadi saya nggak jadi gain. Keceplosan. Sallallahu Nabi Muhammad. Supaya hatinya lembut, mari kita baca Quran. 1 hurufnya saja mukjizat. Lebih-lebih udah baca Quran tahu maknanya Bu. Kalau orang baca Quran tahu maknanya, setiap baca Quran mesti tersinggung. Mesti tersinggung. Baru baca wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Astagfirullahaladzim. Saya habis pasea sama Yusartina. Hampir 3 hari belum saling sapa, ya Allah. Ini jangan-jangan saya belum menjadi tegaknya agama Islam. Salah apa saya, Allah? Dosa apa ya kalau saya sampai nggak nyapa sama tetangga? Akhirnya tersinggung tuh. Baca Quran kemana pasti benar-benar tersinggung. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Ya Allah, saya usaha kerja pantas halal apa belum? Jangan sampai saya ngutangnya sama tetangga kok nanti ngerolas nak, mana kena duit pada mana ya Allah. Jangan-jangan saya rezekinya kotor. Kalau saya kerja
Tadi nyolong waktu apaan tuh? Nyolong tenaga apaan tuh? Nyolong balung apaan tuh? Ayah orang kerja kelihatannya bersih, Bu. Ternyata ada barang kotor di dalamnya. Jadi kuli bangunan harusnya jam 7:30 udah kerja. Dia masih ngobrol makan sama temen, masih megang kopi karo hahaha hihi. Itu namanya nyolong waktu. Padahal di sini maaf punten Pak, Bapak Ge. Bapak Ge. Sini panggilnya Bapak Ge apa Bapana? Bapana. Bapana. Bapana saha? Bapana Buddha. Bapana. Bapana. Punten maaf Pak. Kuli bangunan, pekerja bangunan di sini kalau satu hari itu bayarannya berapa Pak? 75, ada 100. Ada yang 75, ada yang 100. Ada 125. Ada 125. Yo. Alhamdulillah. Beliau lagi ngebangun rumah. Iya. Bayarnya sampai 125. Luar biasa, berkah rezeki panjenengan. Nih, luar biasa. Berarti kan udah bijaksana dari yang punya rumah. Bayarnya satu hari 125. Semuanya itu dikebuk rata. Tapi ternyata ayah orang ada yang 200 juga. Oh nggak ada. Dengar-dengar ada yang 200. Kayak lelang malah. 125.000 semuanya itu dikebuk rata, nggak pilih-pilih. Betul ya Pak ya? 125 KB. Tapi ternyata ayah pekerja angkatnya kesiangan. Udah sampai di sana megang kopi, berisik karo itu namanya nyolong waktu. Yang giat, yang kerja, yang ulet, yang tekun bayarnya 125. Yang malas-malesan tetap 125. Akhirnya kan merugikan sama yang ngasih pekerjaan. Ya enggak? Kelihatannya pekerjaannya dia bersih, tapi nyolong waktu. Kotor itu namanya. Ada lagi yang nyolong balung. Kok bisa nyolong balung? Contoh, pakai angkong bawa bawa batu bata, pakai angkong bawa batu bata kuat 20 bata, angkatnya cuma 10. Itu namanya nyolong balung itu. Nyolong balung. Yang harusnya angkat adukan kuat melaku memang dan banter mampu kuat, melaku nyalon banget sengaja. Males-malesan jalannya. Padahal sehari 125. Sama kayak yang lain. Yang tekun bayarannya tetap 125. Yang males-malesan tetap 125. Memang bagi yang mau ngasih kerjaan mungkin itu nggak seberapa. Ada yang bijaksana orang apa lah. Di sana kayak gue tetap tetanggo kena. Tapi kan akhirnya ada rezeki yang kotor di dalamnya itu. Di dalam orang yang males-malesan tadi. Karena nyolong waktu, nyolong tenaga. Itu baru jadi pekerja kuli bangunan. Parantos males-malesan belum nanti jadi pejabat. Baru jadi kuli bangunan bayi nyolong. Korupsi waktu, korupsi tenaga, apalagi jadi pejabat. Korupsinya lebih nemen. Na'udzubillah ini. Maka kita belajar dari seluruh elemen masyarakat. Mari kita cari rezeki yang bersih. Jangan sampai ketetepan barang haram karena ternyata apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi mempengaruhi gerak aktivitas, mempengaruhi watak, sikap, dan sifat. Makanya maaf punten, saya kemarin ngaji sama kiai saya. Kiai, apakah memang yang namanya rezeki yang kita konsumsi mempengaruhi sifat gerak anak-anak kita di pesantren? Ternyata memang sangat berpengaruh Bapak Ibu. Maka ketika orang tuanya di masyarakat, anak mau ngaji saja sudah alhamdulillah, betul Bu? Tapi kan daya tangkap anak itu masing-masing. Ada yang cerdas, ada yang pinter, ada yang tekun, ada yang malas-malesan, ada yang kelihatannya nggak mendengarkan tapi ternyata pinter, masing-masing memang. Tapi ternyata itu semua juga berpengaruh dari apa yang kita makan. Karena apa yang kita makan itu jadi sumber energi. Energi tujuannya, fungsinya apa? Adalah sebagai pengumpat darah ke seluruh tubuh. Bentuknya adalah jantung. Jadi apa yang kita makan itu jadi energi. Sumbernya energi adalah di jantung. Jantung tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Maka apa yang kita makan kok baik, yang kita makan halalan thayyiban, berarti darah yang diedarkan ke seluruh tubuh adalah darah nusaik. Karena darah nusaik, maka ruh yang bersemayam di tubuh adalah ruh yang baik.
karena ruhnya saya, maka pikirannya mikirnya pasti mikir saya. Telinganya di dalam mendengarkan pasti mendengarkan barang nu saya. Sampai seluruh anggota badan setiap dia melangkah pasti langkah nu saya. Soalnya nawan, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi adalah dari barang yang diridhoi oleh Allah dan barang yang bersih. Tapi kalau orang tuanya cari rezeki kok ketetepan barang haram, barang nu kotor, maka darah yang mengalir di dalam tubuh adalah ruh yang kotor. Karena rohnya kotor, maka minyak ya minyak, cair ya cair. Cair sama minyak sama-sama cair, Bu. Tapi walaupun sama-sama cair, dia bisa kempel, tapi nggak mungkin bisa campur. Kempel itu kembul. Cara sini, bukan kempel. Saya dengar orang Bandung ngomong kumpul kempel. Sarwa. Cuma kumpul eta halus, kumpul yang nu asaris, kumpul bae lara bapak. Si cai sama minyak bisa kumpul, tapi itu mungkin campur. Anak kita begitu. Kalau memang dari sejak awal dikasih rezeki nu halalan thayyiban, maka ketika dimasukkan ke pondok bocah yang manu, bocah yang pintar-pintar, diomongin terbantah, minimal betul-betul bisa mengikuti apa yang didawahkan oleh Pak Kiai. Tapi kalau ketetepan barang haram, orang tuanya ngasih rezeki nun tersae, rezeki nu goreng, maka ketika si anak baru ketemu Kiai aja udah takut dia, menghindari banget, malah terkadang sengit bisa nama Kiai. Soalnya apa? Dia minyak bisa kembul sama air, bisa, tapi nggak mungkin campur. Jadi tertanam di dalam benaknya itu Kiai nggak baik dan lain sebagainya, karena sifatnya dia minyak bisa kembul sama air tapi nggak mungkin campur. Sifatnya sangat sama tapi ternyata sikapnya berbeda. Anak kita begitu. Kalau memang dibaringi rezeki yang halal yang bersih, maka anak kita kembulannya ya karena bersih. Namanya santri ya takdim sama Kiai, ngajinya ya di pesantren. Kalau wong yang hormati, tetap kembulannya, kumpulnya sama orang-orang yang baik. Tapi kalau memang ke orang tuanya ngasih rezeki nu haram, rezeki ke saya, maka ketika kembul kalau Kiai dia pasti misah, kalis. Dia nggak mau. Kenapa? Sudah nggak sejalur dengan seorang Kiai, nggak sejalur sama teman-teman santri, maka dia pasti misah. Nah, ini apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, ini mempengaruhi. Maka hati pun yang lemah lembut, hati yang selalu ingat kepada Gusti Allah, itu pun dipengaruhi dengan apa yang kita makan, apa yang kita baca, dan apa yang kita kembuli setiap hari. Ketika kita kembul ke rawang alim, insya Allah ketularan alimi. Kembuli ke fatayat muslimat, insya Allah selalu ingat Jumatan Gusti Allah. Tapi ketika ada orang diingatkan sama orang lain, udah nggak mau, bahkan dia menolak, berarti dia sudah punya akhlakul ngeyeliyah. Kalau orang sudah punya akhlakul ngeyeliyah, jauhlah dia dari hidayah, keras hatinya, keras kepala, kepala batu, batu kepala. Penduduk neraka jahanam, na'udzubillah ini. Yang kedua saha eta penduduk neraka jahanam, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Orang-orang yang punya mata mampu melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Gusti. Bu, assalamualaikum. Aya nu barang sae, ana barang nu awon. Awon bahasa Sundanya goreng. Aya nu barang sae, aya nu barang goreng. Ibu kalau disuruh milih antara nu sae sama nu goreng, milih nu goreng apa nu sae? Betul. Temenanan. Kita buktikan bareng-bareng. Seneng barang nu sae? Seneng barang nu sae? Kita buktikan. Tetangga ibu beli NMAX baru. Saya tante. Panjenengan seneng teu? Eta barang nu sae. Tetangga bapak, anaknya di pondok ranking hiji. Anaknya sukses berprestasi, ikut lomba apa wae pasti juara hiji. Saya tante. Bapak-bapak seneng tuh. Nah, eta barang seneng barang saya. Nanti lama kelamaan pasti ketularan saya. Nah, Allahumma. Tetangga ibu sukses usahana.
beli truk baru rumahnya lantai 3 saen tuh. Panjenengan